terbongkar. Amerika hingga Rusia takut sama Indonesia, dan ini 5 alasannya. Hanya dalam waktu kurang dari 1 minggu, invasi besar-besaran yang dilakukan oleh Rusia telah berhasil memporak-porandakan negara Ukraina. Akibatnya Rusia mendapat sanksi keras dari berbagai negara yang dikhawatirkan menjadi penyebab pecahnya Perang Dunia Ketiga. Lantas, bagaimana nasib negara-negara lain yang notabene tidak memiliki kekuatan militer yang kuat? Apa Indonesia cukup kuat untuk melawan invasi dari negara lain? Well, masyarakat Indonesia ternyata bisa bernafas lega, karena diam-diam tanah air kita termasuk dalam jajaran negara yang ditakuti oleh dunia. Bahkan, negara kuat yang mustahil ditaklukkan seperti Amerika Serikat hingga Rusia takut kepada kekuatan Indonesia. Pertama, Indonesia memiliki pertahanan yang kuat. Data terbaru dari situs global Firepower, Indonesia dinobatkan sebagai negara dengan militer terkuat di Asia Tenggara atau ASEAN. Dilansir dari CNN, berdasarkan data situs tersebut, Indonesia memiliki skor 0,2684 untuk bidang kekuatan militer. Dengan demikian, Indonesia berada di posisi paling di atas ASEAN, mengalahkan Vietnam dan Taiwan yang berada pada peringkat kedua dan 3. Sementara secara global, kekuatan militer Indonesia menempati posisi ke-16. Indonesia juga masih mengalahkan sejumlah negara besar seperti Arab Saudi di posisi ke-17 dan Australia yang berada di posisi ke-19. Pasukan Komando Barat Merah Kopassus diketahui pernah dinobatkan Discoverable Militer sebagai pasukan elit terbaik ketiga dunia pada 2008 di bawah Special Air Force Inggris dan Mossad Israel. Rasa cinta bangsa Indonesia terhadap negaranya membuat negara lain kagum. Meskipun memiliki pasukan terbaik di dunia, namun Indonesia memiliki beribu-ribu penduduk yang siap untuk berperang. Selain itu, loyalitas bangsa Indonesia kerap mengedepankan kepentingan bangsa menjadi salah satu hal yang membanggakan. Loyalitas ini dapat direalisasikan dengan adanya partisipasi pemilu dan lainnya. Lalu ketiga, Indonesia menjalin hubungan baik dengan negara lain. Sebagai senjata makan tuan, Amerika akan mengalami kerugian apabila merencanakan dan melancarkan serangan ke Indonesia dengan menggunakan bom nuklirnya. Tidak hanya menimbulkan kerusakan sumber daya alam di Indonesia, namun kemungkinan bisa jadi negara lain akan menyerang balik Amerika dan nuklir. Lalu ekonomi yang terus berkembang pesat. Indonesia pernah diterjang ombak ekonomi berkali-kali, dikabarkan terparah pada 98 dan 2008. Namun krisis ekonomi mampu ditangani dengan baik. Kini ekonomi Indonesia sudah dapat berkembang dengan baik di kawasan Asia. Terbukti dengan kemajuan yang terjadi pada usaha kecil di Indonesia. Lalu, miliki para hacker yang ditakuti. Hacker di Indonesia ditakuti oleh dunia. Pertama, perang antara hacker dengan Australia. Australia pernah membobol data tentang kartu kredit orang Indonesia, lalu hacker Indonesia pun mengajak situs Australia dan pemerintahannya. Dan hacker Australia pun memohon ampun dan menyerang lewat unggahan via di YouTube. Sementara itu, Amerika Serikat merupakan negara maju serta memiliki kekuatan militer yang tidak diragukan oleh negara ini. Kekuatan militer Amerika Serikat juga didukung dengan teknologi alutsista yang setiap harinya semakin canggih dan dikembangkan secara bertahap. Dengan begitu, Amerika Serikat menjadi militer yang turut disegani oleh negara lain di dunia. Walau dikenal memiliki militer yang kuat, rupanya Amerika Serikat juga menyegani militer Indonesia. Bahkan Amerika bisa berpikir berulang kali jika berurusan dalam medan perang dengan Indonesia. Amerika Serikat enggan untuk berperang dengan Indonesia dan ternyata bukan tanpa alasan. Namun banyak alasan yang membuat Amerika takut menyerang Indonesia. Pertama, kekuatan militer. Indonesia memiliki kekuatan militer yang bisa diandalkan dan tidak kalah dengan negara-negara lainnya. Bahkan, Indonesia memiliki militer terkuat di Asia Tenggara. Selain Indonesia berhasil meraih kemerdekaannya bukan karena hadiah dari Jepang, namun kemerdekaan ini diraih sendiri oleh Indonesia dengan mengusir tentara Jepang menggunakan senjata sederhana. Lalu Indonesia kalahkan Amerika dan tentara Vietnam juga Korea Utara. Lalu yang kedua, kekalahan Amerika Serikat dari tentara Vietnam dan Korea Utara. Seperti diketahui bahwa tentara Vietnam dan tentara Korea Utara sudah pernah berguru dengan tentara Indonesia. Sehingga dari hal tersebut, pada saat Amerika mengalami kekalahan dari Vietnam dan Korea Utara, membuat Amerika Serikat menyegani Indonesia. Bahkan Amerika juga telah melihat langsung kekuatan militer Indonesia yang luar biasa dan berhasil membuat Amerika Serikat takjub. Lalu, pasukan elit Indonesia. Walaupun alutsista yang dimiliki oleh Indonesia belum lengkap seperti dengan negara-negara maju lainnya,
Namun pasukan elit dari militer Indonesia memiliki kekuatan yang sangat bisa diandalkan. Bahkan, bisa membuat tentara dari negara lain takut jika sampai berhadapan di medan perang dengan tentara elit Indonesia. Pasukan itu salah satunya bernama Kopassus, di mana pasukan ini memiliki kekuatan fisik, mental, dan performa yang luar biasa dalam pertempuran. Rusia resmi menginvasi negara tetangganya Ukraina pada Kamis 24 Februari. Invasi Rusia dimulai di wilayah Donbas, Ukraina bagian timur. Serangan Rusia terus meluas ke beberapa wilayah Ukraina lainnya, termasuk di wilayah ibu kota Ukraina, Kiev. Bereaksi terhadap langkah Rusia, para pemimpin dunia ramai-ramai mengecam Vladimir Putin atas langkah Rusia invasi Ukraina. Sementara itu, Indonesia memilih sikap tak berpihak dengan Presiden Jokowi yang membuat cuitan di akun Twitter resminya. Meski begitu, banyak warga Indonesia yang mendukung invasi Rusia ke Ukraina itu lantaran beberapa hal. Melansir Kompas.com, peneliti studi Rusia dan Eropa Timur di Hubungan Internasional Universitas Airlangga Surabaya, Radityo Dharma Putra, mengatakan ada 4 faktor mengapa warganet Indonesia pro terhadap Rusia. Sejak lama, katanya, Republik Indonesia memiliki sikap politik yang anti Amerika Serikat atau anti Barat, terutama setelah perang melawan terorisme. Hanya saja ketika media sosial belum populer, tidak banyak yang menunjukkan sikap tersebut secara terbuka, semisal dengan aksi demonstrasi. Sekarang era media sosial, begitu ada berita, perasaan itu lebih mudah muncul dan langsung diutarakan. Begitulah terang Radityo. Akan tetapi invasi Rusia ke Ukraina dipotret oleh publik Indonesia sebagai Rusia melawan Amerika Serikat atau NATO. Ukrainanya jadi tidak penting. Begitulah kondisi seperti itu, jelas Radityo membuat masyarakat Indonesia seolah-olah berpihak pada Rusia. Padahal menurutnya tidak peduli siapapun yang berseberangan dengan Amerika Serikat, maka akan didukung. Jadi dukungan ke Rusia lebih ke situ, perasaan bahwa Amerika dan Barat sudah semena-mena terutama kepada negara Islam. Sehingga, jika ada yang berani melawan Amerika dan Barat, mereka, publik Indonesia ini mendukung. Faktor kedua karena sosok Presiden Vladimir Putin yang dinilai tegas. Rakyat Indonesia menurut Radityo mudah terkesima dengan penampilan pemimpin yang tegas dan kuat, karena mengingat citra itu pada mantan Presiden Soekarno. Apalagi romantisme dengan masa lalu Soekarno yang tegas anti-Barat sangat dominan. Image Putin terlihat seperti itu di mata masyarakat Indonesia, apalagi dia mantan intelijen. Sementara Zelensky komedian. Hal lain didorong oleh sentimen agama. Meskipun di masa lalu Uni Soviet pernah menyerang Afghanistan, Suriah, dan Chechnya, tetapi kini Rusia melalui diplomasi publik mampu mengubah pandangan dari musuh menjadi sahabat kaum muslim. Di Rusia katanya Islam menjadi agama terbesar kedua setelah Kristen Ortodoks. Bangunan masjid didirikan di banyak tempat. Hal itu dilihat oleh kelompok Islam di Indonesia. Makanya banyak video atau artikel dalam Indonesia yang penontonnya jutaan dan menganggap Rusia adalah rekan bagi kelompok Islam. Terakhir adalah diplomasi publik Rusia yang banyak memberikan beasiswa kepada ratusan mahasiswa untuk belajar ke negara tersebut. Yang menarik katanya narasi yang dikembangkan dari para lulusan penerima beasiswa itu atas invasi Rusia ke Ukraina sama persis dengan pemerintah Rusia, bahwa apa yang dilakukan Rusia hanya operasi militer. Itu sudah menunjukkan keberpihakan posisi. Parahnya, analisis yang pro-Rusia ini ditelan mentah-mentah oleh masyarakat Indonesia. Apalagi pengetahuan publik Indonesia tentang apa yang melatar konflik Ukraina dengan Rusia sangat minim. Untuk diketahui, ketegangan di kawasan itu terus dipicu oleh sikap Rusia yang mengakui kemerdekaan dua wilayah di Ukraina, yakni Luhansk dan Donetsk. Jadi mudah sekali dibalik narasinya dan sangat mudah menganggap ini hanya konflik geopolitik yang besar antara Rusia dengan Amerika Serikat. Kalau narasi di level elit dan akademisi seperti itu, ya terbayang dong, di bawah yang gak paham seperti apa, termakan oleh narasi yang dominan. Kepopuleran kedutaan besar Rusia daripada Ukraina pun menurut dia turut menyokong keberpihakan warga di Indonesia. Radityo merujuk pada pengikut akun kedutaan besar Rusia di Indonesia, Rus MBA Jakarta, dan interaksi percakapannya lebih besar ketimbang kedutaan besar Ukraina. Sehingga begitu ada perang, mudah sekali simpati publik diberikan kepada yang mereka kenal atau lebih tahu. Begitulah ia mengatakan.